kenal Pak Gideon sama Ibu Yudi. Kami ini orang-orang pertemanan mulai dari permulaan tahun 80-an. Dengan Ibu Erlin tentu dan Coach Cimpau, ya kita mulai berteman. Tapi waktu itu mereka berdua orang dari agama seberang. Namanya dulu Gatot. Ya. Dan bagi yang belum kenal ini ceritanya begini. Ya kita berteman. Tapi namanya saya sama Ibu Ruth, kemanapun kita berada kita suka ngomong tentang Jesus. Tadi lagu I speak the name of Jesus. Sampai mereka ada jenuh dengan kita. Ini anak muda di satu ini tiap kali ketemu bicara tentang Yesus dulu. Satu waktu dia ngaku, baru sesudahnya baru ngaku. Satu waktu kita ada persekutuan bukan persekutuan, ngumpul-ngumpul, hanya ngomong-ngomong. Orang Indonesia kan jarang waktu tahun 80-an orang Indonesia. Jadi ngomong di rumah salah satu saudara kita, dan di sana saya ngomong tentang Tuhan Yesus di meja makan. Di dalam hatinya dia, di depan itu ada lombok cili. Saya mau taruh di mulut dia supaya dia stop berhenti bicara tentang Yesus. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, karena Tuhan yang memilih sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan katakan agar kita ada dalam Tuhan Yesus. Dan semua pekerjaan Tuhan. Ibu Yudi datang mengenal Tuhan Yesus karena anaknya ingin pilih di sekolah ini pelajaran Kristen atau pelajaran Islam. Di pelajaran Islam dia gak ada teman, di Kristen banyak. Tapi dia tanya, dia bilang, Mama apa yang harus saya pilih gitu di SMP kelas 1. Tapi datang ke Ibu Ruth, ya tentu Ibu Ruth bilang, pilih belajar Alkitab. Dan waktu itu ya Ibu Ruth kasih Alkitab ke Ibu Yudi untuk baca. Ya itu memang pekerjaan Roh Kudus. Bayangkan dia baca hari ini, langsung malamnya, sorenya, besok paginya nelpon pagi-pagi. Aduh, itu firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Itu firman Tuhan itu berbicara kepada saya. Dan itu Sabtu pagi, Sabtu sore kita bawa pergi persekutuan. Tidak lama Tuhan yang jamaah berikan diri dibaptis. Pagi dia waktu itu masih belum, masih keras. Kalau kita datang ke rumahnya, dia gila ceritanya. Ya baik, dia kan ramah orang Jawa, ramah. Jadi nggak kayak lawan, karena teman. Tapi pelan-pelan dia muncul dari belakang, sengaja pegang itu kunci mobil. Dia bilang bikin bersih mobil, tapi tahu kan dia udah pergi. Tapi ada waktunya Roh Tuhan bekerja. Lagi kita panggil istri sama anak pergi KKR, ya. Dianya kita biarin aja di rumah. Dia nggak mau ikut. Tahu-tahu Roh Tuhan jamah dia. Dia bisa berbahasa Roh Kudus, bahasa Roh, tanpa mengerti apa itu. Tidak pernah ada orang bicara tentang Roh Kudus, tapi Roh Kudus jamah. Pak Gideonnya langsung bilang, saya mau ke gereja. Besoknya hari Sabtu, Minggu mau ke gereja. Saya ikutkan gereja waktu itu di Waterloo. Dia waktu pendetanya panggil, siapa yang mau maju untuk terima Tuhan Yesus. Saya lihat dia langsung cepat sekali lari ke depan. Saya mau terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ya. Nah hari ini dan sesudah itu tidak lama, pasien sama Ibu Ruth, kalau saya mau pergi sekolah Alkitab, bagaimana? Go ahead. You sudah waktu terima Tuhan Yesus sudah umur 39. Saya waktu terima Tuhan Yesus umur 18, 19. Jadi kamu sekarang pergi sekolah. Dan dia ambil sekolah dan dia mau melayani Tuhan. Kita sudah melayani lebih dari tahun 80-an, 90-an sampai sekarang. Sudah tahun berapa? Kita harap supaya sisa hidup kita. Tadi saya minta maaf Pak Gideon, saya salah, ngomongnya agak salah. Meskipun walaupun badan sering sakit, tapi ia tetap ambil keputusan melayani. Amin. Amin. Kita sini semangat semua.
Ya, mari Pak Gideon bagikan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Amin. Nggak usah perkenalan lagi ya, udah hebat. Saya percaya kita semua di sini umat Tuhan, umat pilihan Tuhan ya. Kadang-kadang kita itu lupa ya. Beberapa bulan yang lalu saya jatuh, saudara. Pikiran masih muda, saudara. Padahal tua nggak rasa ya. Kita semua itu harus tahu. Kalau udah tua, saya pengalaman jatuh ini namanya lengan ini somplak, saudara. Keluar dari jalurnya. Sampai hari ini saya untuk ngangkat nggak bisa, cuma di sini aja. Dari situ saya belajar, dan itu udah belajar melalui kejadian-kejadian yang saya alami. Kalau sesuatu tidak pada tempatnya, susah bergerak, ya, susah normal kembali, ya, sesuatu yang padahal hanya kejadian sekitar 10 detik, saudara, ya, tapi akibatnya lama sekali, saudara. Ya, ini perlu spesialis untuk menangani ini, saudara, karena ini otot tua, saudara. Jadi kita harus melihat, tapi bisa belajar. Kalau saja hidup saya ini nggak cocok dengan garis Tuhan, pasti nggak benar, saudara. Nggak bisa berfungsi sepenuhnya. Ya, kalau ini aja tangan ini saja, saudara, nggak pada tempatnya, nggak bisa berfungsi. Ya, jadi hari ini kalau kita semua masih ada di sini, dan saya percaya saya diberi kesempatan, kita semua diberi kesempatan untuk meluruskan jalan-jalan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ini pelajaran yang penting. Jadi setiap hari, setiap kejadian kita, Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menuntun kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saya bersyukur sekali hari ini ya, diberikan kesempatan untuk ada di hadapan saudara. Mungkin karena badan sakit, nggak apa-apa, saudara, sakit cuma sedikit aja, nggak apa-apa lah ya. Tapi saya mencoba untuk menjadi sesuai dengan jalur Tuhan. Sakit bukan menjadi soal, tetapi yang sesuai jalur Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah jalur Tuhan. Kalau saya sakit di rumah, ngapain, saudara? Nggak berguna, saudara, ya, nggak berguna karena tempatnya bukan di situ. Tempat yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya. Amin. Nah, hari ini saya akan khotbah dengan judul Precious. Wah, ini precious adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Berharga sekali. Bukan hanya berharga, sangat berharga, ya. Saudara, saya percaya setiap saudara punya hal-hal yang berharga dalam kehidupan saudara, yang tidak pernah lepas dari pikiran dan hati saudara. Selalu kemana pergi masih ada di hartanya disimpan. Mungkin berupa emas, berlian, mungkin rumah, mungkin mobil, apa aja lah. Kita selalu menghargai barang yang kita sukai, yang kita miliki. Kita miliki, kita pelihara, benar-benar enggak. Kalau kita memiliki barang yang berharga, nggak mungkin kita buang, kan? Nggak mungkin. Pasti itu disimpan, saudara. Begitu kelihatan mulai agak rusak sedikit, cari tukang untuk betulin itu, ya. Benar-benar kita hati, pikiran, semua tenaga, finansial, semuanya untuk barang yang berharga. Nah, saudara, kita harus ingat, setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Setiap kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ini ayatnya, bentar ya. Nah, mari kita baca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Mari kita berdoa sebentar lagi. Ini bukan hanya berdoa, tapi deklarasi kita kepada Tuhan, ya. Doa sama-sama, mari sama-sama bersama-sama dengan saya. Tuhan,
ini aku. Aku mau berubah sesuai dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bangsa yang terpilih. Kalau saya yang pilih mungkin salah. Kalau Pak Sam yang pilih mungkin juga salah. Tapi kalau Dia pencipta langit dan bumi memilih setiap saudara, tidak pernah salah. Amin. Saudara hari ini duduk di tempat masing-masing bukan karena punya saudara, tapi saudara dipilih oleh Tuhan hari ini untuk diduduk di tempat yang saudara duduki saat ini. Kita harus sadar, kita ada karena dipilih Tuhan. Hari ini kita ada di Jaswood karena Tuhan sedang memilih kita semua. Amin. Nah, saudara, kita tuh dipilih oleh Tuhan, pastilah benar, saudara. Dan Tuhan itu nggak pernah milih yang biasa-biasa. Tapi Dia katakan di sini, umat rajani, bangsa yang kudus, dibawa dari gelap kepada terang, kepada eklesia. Jadi saudara, di eklesia ini bukan cuma biasa, tapi saudara di eklesia karena kita ini adalah pilihan Tuhan, dibawa dari gelap kepada terangnya Tuhan. Jadi kita harus bersyukur, tersenyum setiap hari, ya, setiap hari bersyukur karena dipilih Tuhan. Tuhan pasti memelihara, nggak mungkin Tuhan membiarkan kita, pasti Tuhan memelihara, mencukupi segala kebutuhan kita. Sungguh Allah kita itu luar biasa, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, milik Allah sendiri. Jadi kita harus menghayati hal ini. Saya akan memberitakan pelan-pelan supaya kita menghayati dan benar-benar kita begitu keluar dari tempat ini kita tahu aku dipilih, ya, aku dipilih, aku menjadi kepunyaan Tuhan, aku ini milik Tuhan, dipilih menjadi milik Tuhan. Renungkan dalam hati pikiran saudara, bagaimanapun keberadaan saudara saat ini, kita ini milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, ya. Jadi milik kepunyaan Tuhan. Saya cari-cari saudara, ya, God special, ya, Tuhan special position, God very own possession, His own special people. Jadi bukan hanya kita punya tempat spesial, punya tempat khusus di mata Tuhan, di hati Tuhan. Jadi gak usah khawatir apa yang terjadi, gak usah khawatir apa yang keberadaan saudara hari ini. Tapi Tuhan, kita masing-masing punya tempat khusus di mata Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara punya barang berharga, gak mungkin ditaruh di dapur, ditaruh di tempat yang paling bagus, ya kan, paling bagus. Jadi saudara, kita jadi bukan orang-orang biasa. Seringkali ini yang menghantui kita. Kenapa orang-orang Kristen zaman sekarang ini mulai loyo, melempem kayak kerupuk yang ditaruh di luar, ya, kerupuk taruh di luar, lama sekali, mungkin seminggu 2 minggu, dimakan gak enak, saudara, dibuang gak ada yang mau. Oh, itu aku Tuhan. Kita ini saudara, masing-masing kita punya spesial di mata Tuhan. Kita berarti, sangat berarti. Sesuatu yang dianggap penting pasti berarti dan pasti berguna, ya. Paling enggak ketika kita melihat sesuatu yang berharga itu, wah, senang sekali kan, aman, hati kita tentram, ya, aman, tentram, punya tempat yang spesial. Tidak peduli kepada saudara ini dihargai sekali oleh Tuhan, dihargai sekali. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Karena
Tuhan menganggap kita sangat berharga. Sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara, jangan putus asa, jangan asam muka kalau ada orang yang tidak menghargai kita. Orang nggak menghargai kita nggak peduli. Yang penting Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan pemilik, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu menghargai aku. Itu lebih penting dalam hidupku. Amin. Orang lain bisa, saudara. Seringkali saudara pikirnya jadi pendeta itu nggak pernah diejek orang. Sering, saudara. Sering pendeta nggak bisa ngomong. Pendeta bisanya itu dari dulu sekarang sampai selamanya. Tapi sekarang pendeta dia pintar, saudara. Firman Tuhan juga begitu. Jadi dulu sekarang sampai selamanya saya akan tetap begini. Karena pendeta ngomong begitu, jemaatnya pun begitu juga, saudara. Kenapa dari dulu sekarang kamu nggak pernah berubah? Firman Tuhan begitu, Pak. Siapa yang ngasih tahu? Pak pendeta yang ngasih tahu. Makanya banyak orang Kristen yang nggak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Harus ada perubahan, saudara. Dalam hidup kita harus ada perubahan. Harus berubah. Ada kemauan untuk berubah. Saya benar-benar melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup saya. Dia mati buat saya. Dia panggil saya sewaktu saya masih berdosa. Coba camkan ini. Dia panggil kita sekalipun kita masih berdosa. Kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan. Kita terima setiap orang. Karena kalau kita lihat sebelah kita ini berharga di hadapan Tuhan, tapi kita nggak menghargai. Lalu kita ini murid siapa? Kita ini anak siapa? Kita itu mengikuti siapa? Ya kan? Kalau Tuhan saja menghargai satu jiwa, pribadi kita dihargai oleh Tuhan, siapa kita ini yang nggak mau menghargai orang lain? Siapa kita yang menjelek-jelekin orang lain? Jelek sedikit nggak mau diterima. Kalau Tuhan begitu, kita nggak sampai di hadapan Tuhan, saudara. Kamu jelek, nggak mau, saudara. Jadi mari kita berubah. Cara hidup kita berubah karena Tuhan milik kita. Kita dimiliki oleh Tuhan. Tuhan yang menerima setiap manusia apapun keadaannya. Kita harus terima juga, ya. Kadang-kadang ya, saudara, sebagai pendeta, itu yang paling menyakitkan itu ketika kita ngomong sesuatu kepada jemaatnya beberapa, dia nggak pernah berubah. Aduh, rasanya, saudara, saya ngomong terus terang, saudara. Jadi saudara, kalau mau menyenangkan pendeta, berubahlah. Begitu juga saudara, kalau saudara mau menyenangkan Tuhan, berubahlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ini rule-nya Tuhan, saudara. Ya, kita dipilih oleh Tuhan, luar biasa. Kita harus bangga dimiliki oleh Tuhan. Ya, kita lebih bangga dimiliki oleh Elon Musk. Wah, luar biasa. Ya, hartanya nggak seberapa dibanding Tuhan. Dia memiliki seluruh bumi dan seisinya. Alam semesta alam. Binatang-binatang liar, hutan-hutan itu semua milik Tuhan, saudara. Kalau dijual itu udah berapa M itu, saudara, ya. Ya, kalau dihitung duitnya itu nggak ada seorang pun yang bisa menyaingi dia. Tapi saya dipilih oleh dia. Aku milik dia. Yang terkaya di seluruh jagat raya. Tak perlu dimiliki orang. Pengennya kita dimiliki, diangkat anak. Tempat saya mau, kita diangkat anak orang yang kaya paling senang, ya. Oh, senang sekali diangkat jadi anak. Oh, warisannya luar biasa. Tapi
waktu diangkat yang anak oleh Tuhan Yesus, oleh Tuhan, kita nggak menghargai itu. Pikir-pikirnya biasa-biasa. Itu memang wajib-wajib saja. Itu memang tugasnya Tuhan untuk memelihara saya. Bukan, saudara. Tapi Dia benar-benar menghargai setiap kita. Amin. Makanya sekarang hargai setiap orang, terutama orang yang dalam satu rumah, saudara. Ya, satu rumah kalau bisa baru satu gereja, saudara. Hargai satu sama lain. Mungkin apa yang saudara lakukan di gereja nggak seberapa. Anak nyapu-nyapu, ngambil sampah, nggak apa-apa, saudara. Hargai dia. Setiap pekerjaan. Mungkin hanya dia bisa senyum saja. Hargai dia, karena itu yang bisa dia berikan. Karena saya percaya pertumbuhan setiap orang berbeda-beda. Cara kita percaya kepada firman Tuhan berbeda-beda satu sama lain. Jadi nggak bisa disamakan, saudara, ya. Nggak ada yang seragam dalam firman Tuhan. Tapi yang penting isinya, maknanya, aku milik Tuhan. Aku milik khusus yang punya tempat yang paling indah di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam tidak kesempurnaan Tuhan terima saudara dan saya. Setiap hari. Pikirnya saya tunggu sempurna dulu baru Tuhan berkati kita, bukan pakai kita. Enggak, saudara. Tuhan senang dengan ketidaksempurnaan itu. Karena melalui ketidaksempurnaan kita, Tuhan akan menyempurnakan hidup kita. Amin. Ya, saudara, hidup ini tinggal seberapa sih? Tinggal berapa lagi nama hidup kita? Saya pikir rata-rata di sini seumur teman saya ada beberapa yang masih lebih muda, tapi nggak kali soal, saudara. Ya, nggak ada dari soal, semua sama. Tuhan melihat sama-sama berharganya. Nggak ada ini harta yang lama, nggak ada ini harta yang baru. Semua sama, semua ditebus oleh darah Kristus. Harganya semua sama, nggak ada bedanya satu sama lain. Amin, saudara. Jadilah kita. Jadi, saudara, kita lihat di Malaki 3:17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Aduh, kalau disayang Tuhan itu luar biasa, saudara. Milik kesayanganku sendiri. Pak, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya dan melayaninya. Saudara punya ada beberapa pengalaman punya anak, bukan? Saudara, kalau punya anak itu saudara pasti mengorbankan waktu, tenaga, semuanya untuk anak. Gak peduli kamu memikirkan dirinya lagi. Semuanya untuk anak, ya kan? Walaupun anak sudah dewasa, anak sudah punya anak juga, kita sudah punya cucu, tetap hati seorang tua tetap mau anaknya, memelihara seperti anaknya. Itulah Tuhan kita. Kita dipelihara oleh Tuhan seperti orang tua kepada anaknya. Ya. Sayang sekali, saudara. Akhir-akhir ini prinsipnya benar, tapi prakteknya disalahgunakan. Contohnya begini, karena sayangnya kepada anak, sehingga kita nggak mau meluruskan jalan anak-anak yang tidak lurus dengan firman Tuhan. Seringkali kita hanya meluruskan karakter anak itu kepada kebiasaan kita dari orang tua kita, ya. Dan saya percaya tidak ada satupun dari kita ini yang masuk sekolah orang tua. Gak ada, kan? Gak ada yang masuk sekolah orang tua, saudara. Gak ada. Kita diajari dari orang tua karena orang tua kita ngajar begitu. Kalau orang tua kita ngajar kita, kalau nakal dicambuk, kalau berbuat baik dikasih hadiah, pasti kita berlaku demikian. Tapi harus kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kepada yang tertulis, bukan kepada yang saya katakan, bukan yang saya khotbahkan,
tapi kembali lagi sesuatu yang tertulis. Dan saya percaya setiap kita membaca benaran firman Tuhan, firman itu sendiri akan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, hanya 2 poin saya bicara hari ini. Kita ini dipanggil, saudara, ya, dipanggil keluar kepada terangnya, ya, dipanggil apa pengambil untuk memberitahukan, ayat tadi ya, memberitahukan perbuatan-perbuatannya yang besar. Nah, ini kita harus belajar. Kita harus mulai belajar melihat setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita melihat perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Memang kadang-kadang agak susah, saudara. Kalau enak kita ngomong, wah ini berkat dari Tuhan. Kalau enggak, kalau lagi jatuh sakit ini bukan dari Tuhan, saudara. Nah kalau gitu ya saudara, biasa aja, dunia begitu. Kita lain daripada yang lain. Kita harus melihat, memberitakan kebesaran Tuhan. Kita harus mulai bisa melihat, menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun pagi, kita punya hanya bersyukur. Tuhan, aku bersyukur aku diberi kesehatan. Kita tak pernah bersyukur karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita punya tempat khusus di hadapan Tuhan. Kita tak pernah, karena gak ada yang ngajarin. Hari ini saya ngajarin, saudara. Bersyukur kepada yang kekal, saudara. Kita kesehatan tubuh ini berapa lama? Paling 5-10 tahun lagi kalau saya lihat, paling saya ini 5-10 tahun lagi, saya lihat kulit sudah mulai keriput, saudara. Coba lihat itu kulit sudah keriput belum? Sudah mulai. Kalau nggak di tangan, di sini sudah mulai keriput, saudara. Berapa lama lagi kita akan hidup? Ini tubuh ini akan dihilangkan, dicampakkan, saudara. Tapi roh kita harus benar-benar mulus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mulus di hadapan Tuhan? Ikuti apa yang Tuhan sedang katakan dalam hidup kita. Alkitab itu, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu yang terakhir itu banyak sekali yang kita pelajari. Kita nggak mungkin untuk belajar semuanya. Kita nggak mungkin untuk mengerti semuanya. Tapi yang penting, saudara, kita lihat, aku dipilih Tuhan itu sudah lebih cukup. Aku dipelihara Tuhan itu lebih daripada cukup. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, hidup kita gak susah-susah lagi. Kemanapun kita pergi, ada senyuman, saudara. Terlalu senyum, saudara. Gak ada susahnya. Apa sih? Sakit, penyakit. Saya penyakit ini sudah 3 bulan, gak sembuh-sembuh. Bersyukur pada Tuhan. Saya lihat itu pemain rugby itu, saudara, lengannya lepas 2 minggu udah balik lagi. Itu mereka muda, saudara. Latihan tiap hari, ototnya keras, saudara. Yang keras saya gini, ototnya sudah gak keras, saudara. Ototnya sudah jadi besi, saudara. Udah gak bisa gerak lagi, gak fleksibel lagi. Jadi bersyukur. Toh akhirnya nih, bodi kita dibuang oleh dari debu kembali ke debu, tapi roh kembali kepada Tuhan, kepada pemiliknya. Ingat, kembali kepada pemiliknya. Kita dipanggil untuk memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya anjurkan begitu pagi atau malam, bersyukur Tuhan, bersyukur hari ini. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya sakit, saudara. Saya cedera. Ini yang kelihatan di luar. Ini operasi, namanya operasi, sebentar lagi ada lagi yang operasi, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Dari situ saya melihat, Tuhan itu memperhatikan kita. Kalau saudara enak-enak diperhatikan, enggak, saudara. Kalau saudara susah diperhatikan, iya juga. Tapi baik atau enggak, kita tetap Tuhan memperhatikan kita, Tuhan merawat kita, Tuhan melayani kita. Amin. Yang penting kita responi kebenaran firman Tuhan. Saya nggak bisa membuat saudara bertobat.
apapun, saya nggak bisa mengaku kalau Yesus Kristus itu Tuhan dengan pengertian saya. Saya tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan kalau dengan kekuatan saya. Kalau dengan kekuatan saya sampai hari ini, saudara, saya nggak pernah ketemu sama Pak Seng. Karena kekuatan saya, tapi Roh yang memberikan membuat saya percaya ada Tuhan. Setiap orang percaya, setiap manusia hidup percaya ada Tuhan. Caranya berbeda, tapi saya mengambil keputusan dan saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling benar. Amin. Ini yang paling benar. Kalau enggak, kenapa saya pindah, saudara? Gak mau saya pindah, tapi Dia yang panggil saya, panggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Amin. Jadi kita semua sudah ada di dalam terang Yesus, terang Tuhan, terang yang ajaib, terang yang ajaib. Saudara, terang itu sesuatu yang mutlak dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan Yesus, aku adalah terang dunia? Karena itu mutlak. Kehidupan ada ketika ada terang. Saudara yang suka tanaman cat bunga, ya, coba taruh di dalam gelap, kamar gelap, nggak kena matahari, 3 hari aja, langsung begini. Makanya itu perlu terang. Tanaman perlu terang, binatang perlu terang, hutan-hutan perlu terang, saudara. Kita perlu terang, kita perlu Yesus. Kapan itu perlu Yesus? Setiap hari. Bukan hanya sepatu hari Minggu saja kita perlu Yesus, tapi setiap hari kita perlu terang itu, supaya hidup kita itu continue terus hidup, saudara. Ya, bayangkan saudara, kalau ada tanaman dikasih sinar matahari seminggu sekali, subur nggak? Tidak. Nggak pernah subur, saudara. Jadi terang itu diperlukan setiap hari. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kita perlu Dia setiap hari, setiap saat. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanannya di kayu salib, saudara. Jangan sia-siakan tawarannya yang begitu luar biasa. Kita ada di dalam terangnya, saudara. Kenapa Tuhan Yesus katakan terang? Karena ketika terang datang, tidak ada lagi kegelapan. Ketika terang ada dalam hidup kita, nggak ada lagi kegelapan. Ketika terang ada dalam hati kita, nggak ada kegelapan dalam hati itu. Saudara, pasti saudara masih ingat apa sih perbuatan yang gelap? Nggak usah dipelajari, udah tahu sendiri, saudara. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah kegelapan. Karena kasih Tuhan itu memberikan terang, kasih Tuhan memberikan kehidupan. Kita harus memberikan kehidupan kepada orang lain, memberikan kesempatan kepada setiap orang lain kita temui. Pak, saya nggak bisa ngomong. Saudara nggak perlu ngomong, senyum saja, berikan makanan siang, dia sudah senang, saudara. Ya, yang sederhana saja, nggak usah yang muluk-muluk. Saya nggak bisa khotbah, nggak apa-apa. Tapi saudara bisa ngajak makan kan? Bisa, ajak makan. Itu namanya memberi terang. Itu seringkali kita lakukan kalau kita suka orang itu. Kalau kita nggak suka, boro-boro ngajak makan, boro-boro ngajak ngopi, nggak bakalan lah. Terang itu nggak milih-milih, saudara. Seandainya terang itu milih-milih, saudara, itu hutan itu ada yang pohonnya mati, ada yang enggak, saudara. Tapi semua pengorbanan Yesus bukan hanya untuk satu orang saja, tapi buat semua orang. Ya, kepada semua orang. Matahari buat semua orang, hujan buat semua orang, semuanya buat semua orang. Seringkali kita dibatasi.
Firman Tuhan ini hanya untuk orang yang percaya. Enggak, saudara. Firman Tuhan untuk semua orang supaya mereka tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Jadi dipanggil keluar, saudara. Dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Jadi nggak ada rasa-rasa gelap lagi. Ada beberapa orang yang takut akan gelap. Banyak orang takut akan gelap. Begitu gelap takut dia, saudara. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita percaya kepada terang, kita dibawa dari gelap kepada terang. Kita akan menjadi terang dunia. Akulah terang dunia. Firman Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Kita ini terang dunia, saudara. Jadi jangan sembunyi. Lampu gak bisa disembunyiin, saudara. Kita harus meresponi firman Tuhan. Itulah keharusan bagi kita supaya kita menjadi terang, menjadi berkat bagi semua orang. Ya. Jadi kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Amin. Itu firman Tuhan. Kita ini nggak mungkin tersembunyi. Tapi banyak orang Kristen menyembunyikan diri. Kita ini adalah terang di atas gunung, saudara. Apapun yang kita lakukan, orang akan melihat. Karena di atas gunung, ini firman Tuhan. Kalau aku terang di atas gunung, semua orang akan melihat. Jadi kalau saya lagi malas ke gereja, banyak orang lain melihat. Banyak, saudara. Pikirnya, kalau lihat orang Kristen berantem satu sama lain, orang luar sana, ngapain aku ke gereja? Itu saja yang sudah ke gereja berantem satu sama lain. Kehidupan kita nggak jadi terang. Seandainya kita di atas di hidup, saudara, hidup saling mengasihi, saling membantu, saling memperhatikan. Kalau ada yang sakit diteleponin, orang lihat, wow, ini yang saya cari di mana-mana. Ada keluarga yang dari segala macam rumah bisa bersatu, luar biasa, saudara. Baru kita nggak usah ngomong menginjil, dia pasti akan datang. Apa sih rahasianya? Baru ngomong. Rahasianya kasih Kristus. Rahasianya aku ini terang yang dipimpin oleh Kristus. Itulah, saudara. Pasti mereka akan percaya. Bukan percaya karena pokoknya, percaya melihat kehidupan kita yang sudah berbeda. Terang itu, saudara. Jadi dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Siapa yang memiliki? Tuhan. Siapa yang melengkapi? Tuhan. Kita dimiliki, kita dilengkapi untuk berbuat baik. Berbuatnya baik apa? Berbuatnya baik seperti Tuhan Yesus berbuat baik. Tuhan Yesus berbuat luar biasa, saudara. Orang yang sakit lepra dia datangin, saudara. Ya, lihat orang ikutin dia 3.000, 4.000, 5.000. Ini orang-orang kelaparan, kasih makan. Mari kita berpikir sejenak. Banyak sekali daripada kita mau mengikuti Yesus, tapi kita suka makan berlebih-lebihan, saudara, sampai dibuang-buang. Sampai dibuang-buang. Padahal di luar sana banyak orang yang membutuhkannya. Makanan secukupnya. Kita diajarin doa bahwa kami, berikanlah kami makanan yang sebanyak-banyaknya. Iya, secukupnya. Bukannya begitu? Secukupnya. Berapa kali makan, saudara? Sekali,
nambahnya 5 kali. Kalau nggak enak cuma sekali. Kalau enak dan suka saudara, sudah nggak peduli itu saudara. Kalau enak dan aku suka terus 10 kali juga nggak apa-apa. Tiap hari juga nggak apa-apa saudara. Makan aja terus, makan terus saudara. Jadi saudara, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan yang baik. Perintah Tuhan, berdoalah untuk musuhmu. Berdoalah untuk musuhmu. Jadi saudara punya musuh ya. Sekarang mulai hari ini, besok Senin ada musuh saudara, pasti punya. Orang musuh itu orang-orang yang nggak saudara sukai. Terutama di tempat kerjaan banyak sekali di musuh-musuh itu. Ya, pekerjaan banyak musuh saudara. Mau naik bus juga banyak musuh saudara. Naik kereta banyak musuh saudara. Selalu ada orang yang nggak senang dengan kita. Itu wajar, itu bersyukur kepada Tuhan supaya kita diubahkan. Terima dia ya. Kalau dia orang itu mau mencaci maki kita, berarti dia itu mencaci maki pemiliknya, iya kan? Caci maki pemiliknya, sadar nggak? Jadi kalau kita mencaci maki pasangan kita, berarti kita mencaci maki pemiliknya. Kita mulai geram-geram kepada pasangan kita, berarti kita lagi geram kepada Tuhan. Amin. Makanya hati-hati, jadilah terang, hidup di dalam keterang. Gak ada yang tersembunyi saudara, gak ada yang tersembunyi. Nah saudara, gak lama lagi saya akan berakhir. Saya satu cerita saudara ya. Satu cerita, mungkin saya sudah ceritakan kemarin di Kingsford saudara. Ada seorang yang cukupan, sukacita penuh, luar biasa, hidupnya serba kecukupan saudara. Senang, dia suka pesiar saudara. Ke New Zealand. Naik ke gunung dia, naik ke gunung, naik senang-senang dia ke gunung. Naik gunung senang. Karena lama-lamanya dia berangkatnya bersama-sama orang-orang saudara. Tapi karena senangnya dia lupa, dia jalan sendirian saudara. Itu gunung. Sini jurang kanan gunung saudara. Dia nggak sadar, dia terpelesok jatuh. Wah jatuh. Puji Tuhan, Tuhan masih melindungi dia. Dia pegang satu pohon kecil dia. Pegang. Teman saya di mana ya? Teman saya di mana? Pikir kok sepi sekali. Di mana ini? Hari sudah mulai gelap. Dia teriak, "Hei, ada orang di atas." Gak ada yang jawab. Ada orang di atas. Gak ada yang jawab saudara. Halo, siapa di sana? Ini karena orang Kristen. Dia berdoa saudara. Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Terus datang suara, nongollah dia di atas jurang ini. Hei, aku di sini. Siapa kamu? Dia udah berdoa, gak percaya kalau Yesus datang. Siapa kamu? Aku Yesus akan datang menyelamatkan kamu. Ya, gimana kalau kamu akan menyelamatkan aku? Lepaskan tanganmu dari dahan itu. Jalan pikirannya mau jalan saudara. Kalau saya lepas ini, saya jatuh ke jurang. Pasti saya jatuh. Pikiran kita pasti jatuh. Kayak lepas enggak, lepas enggak, lepas enggak. Ada lagi yang di atas. Tanya lagi, cari orang lagi. Ya, ada siapa lagi yang di atas? Yang mau memberikan jawaban yang sama. Cari lagi, gak ada lagi. Gak ada lagi saudara. Hanya ada Tuhan Yesus yang menginginkan melepaskan yang kita pegang. Keselamatan yang dari Tuhan Yesus bukan dari nalar pikiran waras, tapi nalar pikiran yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalau dia berbicara, lepaskan, ya lepaskan. Kalau dia bicara, ampuni, ya ampuni. Kalau dia bicara, beri makan, ya beri makan. Jadi, pilihan di tangan saudara dan saya. Kalau kita mau dididik oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik, mari kita datang kepada Dia. Banyak hal-hal yang sudah kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan seringkali kita meremehkan apa yang kita dengar. Kita menunda-nunda waktu kapan kita bisa bersemu dengan Tuhan. Jadi garis besarnya, siapapun ada yang di ruangan ini, kita semua dipilih oleh Tuhan. Bagaimana keberadaan saudara saat ini, pilihlah Tuhan Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari hal-hal yang menurut kita tak mungkin. Ya, banyak sekali. Makanya itu yang bisa saya beritakan kepada saudara. Renungkan kebenaran firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Pasti saya percaya Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hidup kita. Mari